Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi konco-konco, dulur-dulur semuanya. Jumpa lagi bersama saya Widya Yudanegara di channel yang selalu mengajak teman-teman semuanya untuk menyusuri jalur lintas selatan atau JLS, khususnya yang melintasi kawasan wisata Pantai Perigi Trenggalek. Nah, kali ini kita sudah ada di sekitar titik pertama yang paling ujung barat dari pembangunan jalur lintas selatan ya teman-teman ya. Di sini nih kita berdiri ini gitu ya. Nanti teman-teman akan kita ajak jalan-jalan mulai di titik ini hingga ke pokoknya selama portalnya itu tidak ditutup. Biasanya itu di jalur itu ada portal yang ditutup teman-teman. Tujuannya supaya pengunjung-pengguna jalan itu tidak melintasi jalur itu. Kenapa? Karena memang masih dikerjakan gitu ya. Oke teman-teman, perkembangannya seperti apa? Progresnya seperti apa pembangunan JLS yang melintasi di kawasan wisata Pantai Perigi ini? Yuk kita jalan bareng-bareng. Oke. Saya baru sadar ya teman-teman ya, ternyata selain trotoarnya ini sudah dicat hitam putih, terus kemudian di garis tengah ini sudah dikasih garis cat warna kuning gitu ya. Ini nih jelas untuk memudahkan para pengguna jalan untuk supaya jalannya tidak seleot-seleot kesana kemari gitu ya. Oke. Keren. Sejauh ini sudah pengecatan sudah berjalan cukup panjang atau jauh gitu ya dari titik awal tadi. Oke. Kita akan lurus terus. Kita nyampe di Bengkoro ini teman-teman ya. Mantap. Seperti yang teman-teman lihat, di samping kiri ini masih ada tumpukan material ya. Sisa-sisa dari proses pemadatan yang terakhir. Di depan masih ada proses pengerjaan untuk bahu jalan. Pengecatannya belum nyampe di sini. Di sini memang masih dikerjakan pemadatan bahu jalan, teman-teman. Berarti benar insya Allah ini pas bulan puasa ini sudah bisa digunakan teman-teman untuk kegiatan ngabuburit ya, kira-kira seperti itu. Dan Lebaran ini benar-benar sudah clean, sudah clear gitu ya, sudah jadi, kira-kira seperti itu. Masih banyak tumpukan, ini sangat berbahaya, jadi teman-teman disarankan untuk mengatur laju mobil maupun sepeda motornya ya, karena memang
masih proses pengerjaan dan masih banyak tumpukan material gitu ya. Ini pertigaan yang ke kanan menuju ke arah Pantai Pasir Putih begitu. Dan ini masih agak darurat, masih ya belum sepenuhnya jadi gitu ya. Oke, kita lurus ke arah timur. Ada patok-patok yang dipasang di sana. Nah, ini kalau di sebelah kanan ini menuju ke arah Pantai Simbaron C, terus kemudian Pantai Mutiara ya teman-teman ya. Tapi kita lurus dulu. Mumpung di depan ini portalnya belum tertutup. Ini di depan ini portal sebenarnya ya. Tapi kita coba masuk ke sana juga. Kalau sudah ditutup, kita nggak bisa keluar. Ini kira-kira jam 9 lah ditutup. Nah, sementara ini tadi saya start jam 8 kira-kira ya. Keren sekali teman-teman. Mantap. View-nya dahsyat. Pokoknya di sepanjang jalur lintas selatan ini keren sekali. View-nya keren. Bukit, gunung, laut gitu ya. Ini baru saja selesai dilakukan pengaspalan untuk di titik ini. Nah, ini agak tajam dikit, tikungannya agak tajam ya dibanding dengan tikungan yang lain teman-teman di ruas jalan ini gitu. Oke. Oke, apakah aspalnya sudah nyambung? Kita mencari tahu dulu teman-teman. Ini nyampe di sini aspalnya ternyata. Oh, yang dari sebelah timur aspalnya ini. Artinya hanya tinggal beberapa meter saja aspalnya nyambung teman-teman. Ini luar biasa sekali. Keren, mantap. Nah, ini aspal yang dari sisi timur, sisi wilayah Tulungagung gitu ya. Tapi ini masih wilayah Trenggalek. Dulu sebelum ada pengaspalan yang tadi kita lewati itu, dulunya dari wilayah Tulungagung atau wilayah timur ini sudah terlebih dahulu diaspal atau dibangun. Sehingga jalan yang kita lewati ini, aspal yang kita lewati ini sudah warnanya sudah ya agak-agak kusam gitulah ya. Seperti itu. Ada beberapa titik yang
aspalnya mengelupas atau posisi tanahnya pada saat diaspal ini, pada saat diaspal itu mungkin kurang begitu kuat. Jadi ketika ditumpuk pakai aspal itu dalam kurun waktu tertentu ini bisa mengelupas aspalnya, karena basisnya itu kurang begitu kuat gitu ya. Ada satu alat berat yang sedang bekerja. Kita hampir nyampe di Tumpak Ontang. Tumpak Ontang itu apa? Sebuah bukit yang rencananya mau dibangun rest area gitu ya. Dan di rest area itu nanti dibangun beberapa jenis, diantaranya ada kios-kios, kemudian ada polsek pembantu atau pos polisi begitu, terus kemudian ada minimarket, terus kemudian taman, tempat peribadatan seperti itu. Tempatnya di depan ini teman-teman. Nah, kita sudah masuki sebenarnya ini wilayah Tumpak Ontang ya. Ada debu ya, debu dari mana ini? Teman-teman bisa lihat truk ya yang baru keluar itu di samping depan kiri itu, yang baru keluar dari titik tertentu. Ini yang disebut dengan Bukit Tumpak Ontang, yang rencananya oleh pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek mau dibangun rest area tadi yang saya sebutkan di depan tadi gitu ya. Kalau lurus kita menuju JLS wilayah Tulungagung, tapi ada teman-teman ada yang request kita disuruh untuk masuk ke kawasan Tumpak Ontang. Coba kita cek ke Tumpak Ontang dulu teman-teman ya. Kita masuk ke Tumpak Ontang dulu. Sebentar kita cari posisi yang tepat. Setelah kita masuk tadi teman-teman, nah disinilah orang menyebutnya Tumpak Ontang atau Bukit Tumpak Ontang. Di sini direncanakan ada sekitar 100 hektar yang akan digunakan sebagai kawasan atau rest area tadi yang saya maksudkan tadi ya. Sementara di sini digunakan untuk memproses atau kegiatan sebagai sarana pendukung untuk melakukan kegiatan pembangunan JLS. Misalnya, sementara di sini digunakan untuk di depan itu yang ada beberapa mobil, agak tidak kelihatan ya. Terus kemudian ada debu-debu. Itu di sana adalah proses pemecahan batu menjadi batu kecil-kecil semacam kerikil ya teman-teman ya. Nah kayak pabrik lah ya, kira-kira seperti itu.
Jadi batu agak-agak besar, ukuran tertentu, kemudian dimasukkan ke dalam mesin, begitu keluar sudah berupa kecil-kecil kayak gitu ya. Itu di depan laut, ya laut itu yang di depan itu sudah masuki kawasan Tulungagung teman-teman. Pantai Gemah, Pantai Popo, Pantai Kelatak dan lain-lain itu ada di depan itu ya. Begitu luas lautannya. Sejauh mata memandang ini laut gitu ya. Coba saya putar lagi ke kiri. Nah, oh pantesan tadi. Oh, jadi debu dari mesin itu yang melintas di JLS tadi, sehingga saya agak bingung ini ada debu dari mana gitu kan. Nah, ini Bukit Tumbak Untang, awalnya cuma ini, tapi nggak tahu nanti mungkin ini dikepras atau bagaimana ya. Coba kita naik ke sana teman-teman ya. Perasaan dulu tidak seberapa tinggi begini ya. Nah, kalau yang di sini teman-teman, di atas ini dimanfaatkan sebagai bengkel gitu. Ada misalnya kalau ada kendaraan truk-truk ini yang bermasalah mesinnya atau apa gitu ya, disinilah tempat untuk melakukan servis gitu ya. Oh, ini baru saja diuruk. Dari sini ternyata dari atas ini view lautnya kelihatan lebih jelas teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Dari depan itu adalah tumpukan batu kerikil atau agregat ya yang baru keluar dari mesin, kemudian ditumpuk sementara di situ. Dan itu ada dua tumpukan ya, artinya memang kualitasnya berbeda teman-teman. Begitu. Ada beberapa jenis yang kalau yang jenis ini untuk lapisan ini gitu-gitu ya, kira-kira. Saya rasa itu teman-teman yang bisa saya laporkan dari kawasan Tumbak Untang JLS Lot 6 Pantai Perigi. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.